Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agustina di mata kuliah testing dan implementasi ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai white box testing. Nah, kalimat white box testing yaitu sering ya kita dengar ya, ada white box, kemudian ada white box testing, kemudian ada yang namanya black box testing. Nah, apa itu white box ya? Untuk video kali ini kita akan membahas khusus untuk white box-nya, yaitu white box ini adalah merupakan cara pengujian ya, dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak di dalam sistem tersebut ya. Jadi white box testing ini menguji modulnya ya dengan sangat teliti. Nah, jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan atau yang direncanakan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian dikompil ulang. Nah, modul di sini maksudnya apa? Modul di sini adalah codingannya ya, codingan yang ada di dalam program sistem itu. Jadi setiap fungsi dari sistem itu pasti ada codingannya ya. Nah, codingan itu maka dicek ya, diteliti kode-kode program yang ada, kemudian dianalisis, kemudian dijalankan ya modul itu ya, menghasilkan output yang seperti apa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang di awal ya, sesuai dengan proses bisnisnya belum ya. Maka jika dia tidak sesuai akan diperbaiki ya, setiap codingannya dicek satu-satu, kemudian dikompil ulang ya, sistemnya dikompil ulang dan lalu akan diperbaiki kembali. Kemudian definisi menurut IEEE ya, white box testing ini merupakan pengujian yang memegang perhitungan mekanisme internal sistem atau komponen. Fungsi pengujian white box testing ini yang pertama untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal ya. Jadi mengetahui cara kerjanya di dalam ya. Di dalam sistem itu seperti apa prosesnya ya. Proses dia menjalankannya, proses sistem menjalankannya itu ya. Di dalamnya atau di internalnya. Nah, kemudian fungsinya yaitu yang kedua untuk white box testing ini menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang. Jadi menjamin ya operasi-operasi proses dalam sistemnya, proses di belakang atau back end-nya ya, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh user dan oleh developer di awal ya pada saat merancang. Nah, pelaksanaan pengujian white box ini yang pertama itu menjamin seluruh independen path dieksekusi paling sedikit satu kali. Independent path ini adalah jalur dalam proses yang menunjukkan paling sedikit satu kumpulan proses ataupun kondisi baru. Nah, yang kedua, menjalani logical decision pada sisi dan false. Dan yang ketiga itu mengeksekusi pengulangan atau looping dalam batas-batas yang ditentukan. Dan yang keempat itu menguji struktur data internal ya. Jadi pelaksanaan pengujian white box ini ya lebih kepada apa yang ada di dalam sistemnya ya, proses dia menjalankan sistemnya, yaitu mengarah kepada codingannya ya, codingan program itu. Dia harus mengeksekusi pengulangan, apakah ada pengulangan di sana ya, dan pengulangan itu harus punya batas, jangan sampai dia mengganggu aktivitas dari user ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah white box ini yang pertama itu mendefinisikan semua alur logika, kemudian membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian dan melakukan pengujiannya ya. Jadi didefinisikan dulu semua alur logika di dalam sistem itu atau codingan sistemnya, didefinisikan seperti apa alurnya ya, kemudian membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian.
Kasusnya apa? Jadi untuk melakukan pengujian itu dibikinlah sebuah kasus ya untuk menjalankan sistemnya atau untuk melihat sistemnya itu untuk mencari kesalahannya ya, dibangun kasus ya, kasus seperti apa yang akan digunakan untuk menguji. Kemudian setelah didefinisikan semua alur logikanya dan dibuatlah kasusnya ya, maka akan dilakukan pengujiannya ya, pengujian dari sistem tersebut. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan white box testing ini? Nah, yang pertama itu adalah kesalahan logika. Nah, digunakan pada sintak if ya dan pengulangan, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Kemudian ketidaksesuaian asumsi. Nah, white box testing ini akan menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Dan yang terakhir itu ada kesalahan ketik ya. Jadi kita di dalam white box testing ini kita dapat melihat kesalahan ketik dalam codingannya, mendeteksi bahasa pemrogramannya ya yang bersifat case sensitif. Biasanya kan kalau kita dalam mengetik codingan itu sering terjadi kesalahan ya, apalagi kalau sifat programnya itu atau bahasa pemrogramannya itu case sensitif, maka harus teliti ya. Jadi dengan adanya white box testing ini kita menghindari dari kesalahan ketik. Maka karena kesalahan ketik itu akan mengakibatkan tidak berjalannya sistem atau error ya. Kelemahannya apa dari white box testing ini? Yaitu untuk perangkat lunak yang tergolong besar ya. White box testing ini dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Ya jelas ya, karena dia harus meneliti setiap codingan-codingan yang ada ya. Jika sistemnya itu sistem yang besar, maka akan menggunakan banyak waktu ya, meluangkan banyak waktu, menghabiskan banyak waktu, kemudian sumber daya manusianya juga sangat boros ya. Oke. Nah, jenis penggunaan white box testing ini, jenis pengujiannya itu ada basis PET yang namanya zero PET dan one PET. Kemudian yang kedua adalah cyclomatic complexity. Kemudian yang ketiga ada graphmetric dan yang keempat ada control structure testing. Oke, ini tadi adalah penjelasan mengenai white box testing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.